Hai Sobat RSPA, salam sehat selalu. Terima kasih pagi ini kita akan bertemu kembali dalam podcast Mikirin Pasien. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tantangan Rumah Sakit Umum Pandan Arang di era transformasi kesehatan. Dan telah hadir bersama kita pada pagi hari ini jajaran Direksi Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. Yang pertama Dr. Kris Tandioko selaku Direktur Rumah Sakit Pandan Arang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Nis. Selamat pagi. Yang kedua, Bapak Wakil Direktur Pelayanan, Bapak Justinus Slamet Nugroho, spesialis paru. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Anita. Dan yang ketiga, Bapak Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Bapak Hengki Oktaviadi. Selamat pagi, Pak Hengki. Selamat pagi Mbak Anita dan selamat pagi Sobat Sehat. Iya. Dan baiklah rekan-rekan Sobat RSPA, untuk pagi ini seperti kami sampaikan tadi bahwa kita mengangkat tema tantangan RSPA di era transformasi kesehatan. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang tantangan di era transformasi kesehatan tidak lepas dari visi misi Rumah Sakit Pandan Arang. Untuk itu mungkin bisa kita diskusikan, bisa dijelaskan mulai dari Pak Direktur. Monggo untuk visi misi Rumah Sakit Pandan Arang. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Nit. Jadi kita berawal dari perahu yang kecil. Dulu saya dari Rumah Sakit Jiwa, perahu yang kecil. Kemudian kita ditempatkan di perahu yang besar. Otomatis setiap perahu itu harus menuju pada arah yang benar. Kita ambil visinya adalah menjadi mercusuar. Jadi mercusuar itu artinya setiap orang akan melihat ke kita, setiap orang akan melihat bahwa mercusuar itu ada di dalam hatinya. Nah, tentunya mercusuar di bidang apa saja? Tentunya di bidang pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian, karena kita sudah menjadi rumah sakit kelas B. Tentunya kita berharap bahwa mercusuar itu bisa kita capai tentunya dengan roadmap kita di 5 tahun, yaitu di 2022 sampai di 2026. Semoga RSPA di 2026 sudah menjadi mercusuar di bidang pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian. Dan tentunya untuk mewujudkan suatu visi itu perlu ada misi. Misinya bagaimana kita bisa membangun profesionalisme SDM, itu yang paling utama. Setiap visi itu bisa terjalin kalau SDM-nya berkualitas. Nah, tentunya pada saat SDM sudah profesional, kemudian yang kedua adalah di sarana prasarana dan alkesnya. Setelah sarana prasarana alkes SDM bagus, tentunya akan memberikan pelayanan yang paripurna, tentunya sesuai standar nasional yaitu akreditasi. Dan kita berorientasi pada keselamatan pasien dan tentunya kepuasan pelanggan, ini yang paling utama. Nah, ini nanti tentang kepuasan pelanggan dan lain sebagainya Pak Wadir Umum pasti bisa menjelaskan dengan baik. Dan setelah kita memberikan pelayanan, tentunya kita harus profesional juga. Seorang manajemen, nah di sini kita direksi, saya Pak Wadir Umum, Pak Wadir Pelayanan, dan juga jajaran struktural dan fungsional, tentunya bagaimana mengelola rumah sakit ini sehingga kita bisa lebih profesional dan transparan. Nah, sudah dikelola rumah sakit dengan baik, tentunya kita harus keluar. Artinya apa? Kita bisa membangun jejaring kemitraan dengan Vaskes, kemudian dengan institusi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah misi yang keenam adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, kita mulai dari karyawan, hasilnya juga untuk karyawan. Itulah visi dan misi dari RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Luar biasa. Mistik gitu ya. Ya, Pak, luar biasa sekali jawabannya. Jadi kalau kita melihat kepada visi misi Rumah Sakit Pandan Arang, tentunya sudah secara global menyeluruh ya. Artinya apapun yang akan kita capai di Rumah Sakit Pandan Arang tidak hanya untuk semata-mata karyawan, tetapi lebih pada masyarakat secara luas. Nah, kaitannya dengan visi misi selanjutnya dengan tantangan di era ini ya Dok ya. Itu kita kan ada istilah transformasi kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan Dok, sebenarnya masalah transformasi kesehatan itu maksudnya terus pundi Dok ya? Ya, kalau secara global
global bahwa transformasi kesehatan itu adalah upaya untuk merubah sistem kesehatan sehingga lebih efisien dan efektif di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang fokusnya adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pelayanan kepada SDM atau mungkin untuk rumah sakit dan sebagainya. Enggak. Kita fokusnya sekarang di masyarakat. Nah itu secara umum. Tapi dari secara umum itu kita melihat bahwa apa sih yang kita masuk ke dalam transformasi layanan kesehatan itu untuk rumah sakit. Tentunya karena rumah sakit adalah layanan rujukan. Nah, jadi kita ada transformasi layanan rujukan. Nah, untuk itu memang kita rumah sakit Pandanaran, kita berusaha karena kita sudah menjadi rumah sakit kelas B. Bagaimana kita bisa menjadi layanan rujukan yang terbaik untuk masyarakat Boyolali dan di sekitarnya. Fokusnya itu dulu. Nah, tentunya untuk mencapai itu perlu kita ada beberapa permasalahan sebenarnya ya. Permasalahan di kesehatan di Kabupaten Boyolali maupun di Indonesia. Tentunya yang pertama sesuai dengan visi misi Bapak Bupati, yaitu Boyolali Sehat. Artinya apa? Angka harapan hidup itu ada standarnya sesuai dengan average yang juga. Nah, kemudian kematian ibu dan anak. Yang ketiga adalah stunting. Nah, ini menjadi suatu prioritas dan tentunya kita Rumah Sakit Pandanaran bisa masuk di situ di era transformasi itu, permasalahan-permasalahan itu. Begitu juga untuk permasalahan di khususnya untuk pasien-pasien yang katastrofik. Katastrofik itu adalah pasien yang terancam nyawanya, membutuhkan biaya yang besar dan juga biaya yang tinggi. Nah, itu menjadi suatu dasar untuk adanya transformasi pelayanan kesehatan. Jadi begitu mulianya sebenarnya dengan tujuan Betul. dari transformasi kesehatan, karena betul kita memikirkan kesehatan masyarakat secara luas dan bagaimana kita melayani dengan lebih baik ya. Mungkin bisa juga dijelaskan lagi dok, mungkin ada beberapa hal-hal mengenai transformasi kesehatan ini, tujuannya, kemudian saya pernah mendengar ada sekitar 6 pilar gitu ya dok, kayak istilah itu ya. Itu mungkin bisa dijelaskan dok. Jadi memang ada 6 pilar secara nasional ya. Jadi transformasi layanan primer itu biasanya untuk puskesmas dan lain sebagainya, karena di situ ada preventif promotif. Kemudian transformasi layanan rujukan. Nah, ini kita masuk ke dalam rumah sakit ini. Terus kemudian sistem ketahanan kesehatan. Jadi misalnya dulu kita pernah kena COVID dan sebagainya, bagaimana kita bisa menangani kalau ada pandemi dan sebagainya. Nah, itu sistem ketahanan kesehatan. Kemudian yang keempat adalah sistem pembiayaan kesehatan. Nah, kaitannya dengan era JKN ini tentunya kita perlu adanya suatu terobosan-terobosan juga. Kita sebenarnya sebagai rumah sakit tentunya ada hubungannya dengan sistem pembiayaan kesehatan itu. Kemudian yang kelima adalah di SDM-nya sendiri, SDM kesehatan. Yang keenam adalah di teknologi kesehatan. Nah, mungkin ini dari transformasi ini mungkin bisa Pak Wadir bisa menjelaskan bagaimana rumah sakit ini bisa adanya transformasi baik untuk di teknologi, karena saya datang pertama kali itu sudah ada Bapak. Nah, jadi itu sangat luar biasa itu. Mungkin Pak Wadir bisa menjelaskan awal mula Bapak, karena ini adalah Bapak RK Medik, ini adalah kuncinya untuk terjadinya transformasi digital atau transformasi di teknologi kesehatan. Moga Pak Wadir kalau ada menambahkan itu. Mbak, kita diskusi ya Bapak ya, kita diskusi, moga kita mulai dari Pak Wadir. Oke, terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi, bahwa kita kan fokusnya adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara prima. Jadi pemberian pelayanan itu tidak hanya di masalah kesehatannya. Jadi kita harus dari awal beliau pasien ini mau akan periksa ke kita. Nah, kita itu harus memberikan beberapa kemudahan kepada pasien maupun keluarga pasien. Zaman dulu itu kan belum syarat dengan teknologi. Sekarang dengan perkembangan zaman itu kita harus ngampu dari teknologi itu. Contohnya misal orang dulu daftar kan harus datang. Sekarang data, kalau kita mau daftar bisa saja dari rumah. Kita sudah ada aplikasi namanya Baper, booking antrian periksa. Jadi
kita tinggal ngisi nomor KTP kita, nanti kita sudah langsung terakses itu pasien umum atau BPJS. Kalau dia BPJS-nya aktif, itu sudah terkonek. Jadi dari KTP aja kita sudah bisa, oh ini nanti pasien BPJS atau pasien umum. Dan misal dia BPJS, oh BPJS-nya aktif nih dari KTP itu. Jadi dia tidak bolak-balik baru datang ke rumah sakit, oh Pak BPJS-nya nggak aktif atau apa, dia balik lagi nih harus aktifin atau apa, dan itu butuh waktu. Nah dengan dia booking tadi, yang booking tidak harus pasiennya, misal pasiennya sudah sepuh nih, sudah tua, dia tidak familiar dengan gadget misalnya, itu bisa putrane, anaknya atau tetangganya pun bisa. Oh bisa diwakilkan ya bisa Pak ya? diwakilkan. Tinggal yang penting pasiennya itu KTP-nya dia masukkan. Kalau dia pasien lama sudah ada ER-nya, sudah itu ada data-datanya. Kalau dia pasien baru tinggal isi aja pasien baru. Nanti dia periksa sudah pakai ER. Kebetulan kita kan sekarang sudah pakai elektronik rekam medis ya. Oh, iya. Jadi kalau dulu rekam medis itu masih secara hard copy, sekarang sudah secara digital. Jadi lebih mengirit waktu lagi. Jadi kalau dulu orang periksa baru dicarikan rekam medisnya secara hard copy, terus itu seperti perpustakaan. Iya. Jadi harus nyari lama. Kalau sekarang dia sudah booking antar periksa, sudah otomatis di komputer ataupun tabletnya dokter itu sudah ada rekam medisnya masing-masing. Jadi dia misal booking pas dia antrian ke 10, dia bisa menghitung aja. Misal dokternya jam 8 pagi, dia bisa menghitung, oh kalau saya antrian ke 10, misal satu pasien misal 5 menit, kalikan aja 10, berarti hanya butuh 50 menit. Berarti saya nanti datangnya jam 8 lebih aja. Oh, tepat Jangan di jam jadwalnya 8 pas. itu ya bisa ya Pak ya? Biar tidak ngantri. Iya. Jadi biar tidak ada penumpukan pasien. Jadi dari awal pun kita sudah memikirkan pasiennya. Nah nanti kalau sudah itu baru, kalau sudah dia di luar dokter, medisnya kita tangani medisnya. Setelah medisnya nanti dokternya sudah resepnya sekarang udah pakai resep. Resep juga Jadi ya tidak Pak ya? hard copy lagi. Kalau hard copy nanti diserahkan, dia Episode. ke farmasi masih ngantri nih. Iya. Kalau sekarang sudah diresepin dokter, otomatis sudah masuk di komputernya farmasi. Ya, obat jadi atau obat racikan. Jadi kita prinsipnya akan mempermudah masyarakat dengan ini teknologi yang sekarang. Betul luar biasa, jadi Iya. udah digital semua. Digital semua. Jadi sekarang tidak perlu pakai fotokopi BPJS itu ya Pak ya? sudah nggak modern. Enggak ya? Fotokopi kan. Iya. Sekarang misal fotokopi dia harus fotokopi keluar nih. Iya, dari betul, rumah sakit. betul. Kita Iya, nggak iya. bisa pasien lagi. Bolak balik. Padahal orang sakit itu ya kalau dia ngantar, Betul. kalau dia datang sendiri, Iya. dia harus keluar dulu fotokopi. Pasien tambah sakit lagi bisa kan. Iya, luar biasa perkembangannya. Jadi betul-betul kita mikirin pasien ya Pak ya? Iya. Sesuai dengan podcast kita ya, Mikirin pasien. Oke, iya terima kasih Pak Wadir dari luar biasa. Untuk Pak Wadir pelayanan barangkali ada penambahan kaitannya dengan transformasi kesehatan kita ya. Sesuai dengan arahan Pak Dirjen ya, bahwa kita memang bertiga berkolaborasi untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Boyolali dan Iya. memberikan pelayanan yang prima, dalam artian pelayanan yang bagus, bermutu, dan dalam artian kepuasan pelanggan. Jadi harus disiapkan juga segala sesuatu yang termasuk tadi penyakit-penyakit yang di atas topik tadi kita bisa menangani. Kita siapkan beberapa hal termasuk layanan unggulan yang diperlukan, di antaranya itu termasuk tadi layanan kanker, layanan jantung, layanan kemudian stroke dan semua sudah kita siapkan semuanya, baik SDM maupun sarkasnya. Itu yang kita siapkan untuk asuransi kesehatan. Jadi perkembangan yang luar biasa Rumah Sakit Pandan Arang di era ini ya Pak ya. Jadi penyiapan sarananya juga sudah luar biasa dan kita lihat bangunan di depan yang sudah luar biasa ya. Jadi pangling yang dulu Rumah Sakit Pandan Arang itu sangat sederhana, sekarang sudah punya gedung yang luar biasa dan sebenarnya akan ada tambahan pelayanan cath lab kalau nggak salah ya Bapak ya. Itu ya banyak sekali perkembangannya dan mudah-mudahan itu akan dapat menambah kepuasan bagi pelanggan atau
masyarakat ya untuk pengguna RSPA. Sedikit ditambahkan Oh iya, untuk meningkatkan akses. iya. Kita ada program Hospital Vital. Oh iya. Jadi di situ ada salah satu kegiatannya adalah EMS, Emergency Medical Service. Oh iya. Jadi kalau ada pasien di rumah, terus kemudian apakah dia yang sakit sendiri atau keluarga, bisa langsung telepon ke EMS di Rumah Sakit Pandanaran. Nah, kemudian dari EMS di Rumah Sakit Pandanaran akan menerima dan kemudian akan mengkondisikan, artinya pasien sakit apa, dan di situ bisa dijelaskan kondisinya harus seperti ini. Jadi ada seperti telekonsultasi sudah pertama kali. Nah, jadi kalau sudah misalnya keluarga sudah mendapat informasi misalnya ini pasien PPOK, dia sesek, nah kemudian di situ ada oksigen nggak, pasang dulu oksigen, posisinya bagaimana, posisinya setengah duduk. Nah jadi pada saat nanti petugas dari rumah sakit itu datang, kondisi sudah bisa stabil. Nah pada saat pasien itu telepon, yang telepon itu juga mengkondisikan ke temannya. Jadi pada saat dia berkonsultasi, tim yang ada di EMS rumah sakit itu menyiapkan apa saja sih obat-obatnya dan lain sebagainya, sehingga pada saat ini nanti meluncur itu sudah tahu apa yang bisa dikerjakan di sana. Apakah misalnya bisa langsung pasang infus dan lain sebagainya. Nah nanti bisa seperti itu, sehingga apa, kontak pasien dengan rumah sakit itu sekarang bukan jarak lagi, tapi adalah bisa di bawah 5 menit, karena di situ sudah ada langsung tindakan-tindakan yang bisa dikerjakan secara awal di rumah. Nah kemudian pada saat itu misalnya dari timnya sudah datang ke rumah, tentunya yang dari pasien ini akan menyatakan posisinya di mana. Nah perlunya adalah HP Android. Nah kita harapkan sehingga bisa meng-share posisi di mana, sehingga bisa share log, sehingga bisa lebih cepat datang. Nah pada saat itu bisa datang, langsung bisa ditangani. Petugas yang di rumah pada saat melayani pasien di rumah, kemudian bisa kontak ke petugas yang di IGD, sehingga peralatan yang disiapkan apa saja itu sudah siap, sehingga pasien pada saat datang ke rumah sakit itu sudah tersiap. Alat-alat apa saja, misalnya perlu rekam jantung dan sebagainya sudah disiapkan, atau memang perlu ada CT scan, sudah menghubungi bidan radiologi bahwa nanti akan ada pasien untuk CT scan. Jadi seperti itu konsep untuk di Hospital Vital di kegiatan EMS. Luar biasa sekali ya. Berarti begitu ada pasien itu dia tidak harus mencari Gojek atau kendaraan gitu, kemudian jadi bisa langsung telepon, kemudian dikondisikan. Mereka mempersiapkan pasien dengan mandiri. Betul, ya. Jadi dengan panduan dari rumah sakit. Dari rumah sakit, tentunya dari dokter yang jadi luar biasa sekali. Ini tentunya satu layanan unggulan juga ya dok ya, ya bapaknya. Oke, berarti ini salah satu layanan unggulan yang sangat-sangat luar biasa di RSPA. Dan mungkin Pak Wadir pelayanan, kalau kita berbicara tentang salah satu layanan unggulan, barangkali ada layanan-layanan lain unggulan dari Rumah Sakit Pandanaran, Pak Wadir. Terima kasih Mbak Ida. Jadi memang dari Pak Dir termasuk di antaranya EMS juga kita ada layanan unggulan. Di antara nanti ke depan ada alat kateterisasi jantung. Kemudian alat itu juga bisa digunakan untuk kasus-kasus yang lain. Kita sudah dari dokter radiologi intervensi yang masuk untuk kasus-kasus yang kolaborasi dengan dokter saraf tentang ini stroke. Kita sudah ada mulai kode stroke dan alhamdulillah 6 pasien dengan adanya kode stroke itu sudah baik perkembangannya dan sangat bagus efisiensinya. Jadi pasien masuk berapa jam mulai stroke, kemudian masuk ke rumah sakit, kita hitung dia berapa jam. Kalau kurang dari 4 jam itu kita sudah bisa menangani dengan baik dengan dikondisikan di UGD dengan konsul pemeriksaan lanjutan, termasuk CT scan yang 128 slide, 125 slide. Kita juga ada MRI, kita sudah kita siapkan. Itu sangat mempermudah dan mempercepat diagnosis pasien. Jadi kita alat-alat sudah dikompeti dari pemerintah untuk kabupaten ini, untuk Rumah Sakit Pandanaran tentang alat-alat yang dibutuhkan untuk kelas kita rumah sakit tipe B itu sangat komplit sekali. Jadi ada CM, ada juga PCNL untuk kasus-kasus urologi. Jadi untuk batu-batu ginjal kita sudah menggunakan PCNL yang mungkin setara dengan rumah sakit tipe lain yang
di kota gitu. Kita sudah alhamdulillah itu sangat bagus untuk kita di Pandanaran. Kemudian ada juga beberapa layanan kahom onkologi, nanti ada sentral onkologi, kemudian traumologi center, trauma center kita siapkan, termasuk bangsal khusus bedah dengan kapasitas 46 bed kita siapkan. Jadi memang ada bangsal khusus bedah untuk ke depan mendukung trauma center, dan dengan menambah dokter spesialis bedah ada 4 dokter yang nanti kita hadirkan ke Pandanaran lagi, itu sudah lulus pendidikan, untuk menambah SDM kita untuk kecakapan dan kebutuhan SDM tentang trauma center. Trauma center bulan kahom ya berarti. Kalau bisa kan di Pandanaran gitu ya. Ya, Iya. betul. Orang Boyolali kalau sakit ke Pandanaran selesai. Selesai di sini ya Iya, Pak. selesai. Iya. Tidak harus dulu ke luar kota. Iya. Karena kita pada prinsipnya ini beberapa pengalaman dari Iya. pasien dan keluarganya. Jika dia harus keluar kota, Iya. itu sangat repot. Betul. Bahwa kita pada berpikir kadang yang tadinya sehat, yang ngantar bisa jadi ikut sakit. Leres ya. Mereka harus berkorban waktu, transportasi, Iya. biaya juga, Iya. dan itu kan tidak 1 hari 2 hari ya. Betul Bapak. Misal sakit di opnam, Iya. ya harus lebih dari 1 minggu. Apakah keluarganya juga tidak izin, tidak bekerja 1 minggu untuk menunggu yang sakit? Tapi kalau di sini kan bisa menghemat waktu, menghemat transportasi, menghemat biaya. Jadi keluarga juga tidak repot. Iya. Jadi misal rumahnya juga bisa datang, nanti pulang lagi, tidak harus nungguin, tidak mikir juga kan. Jadi kita sebetulnya harus mempermudah. Iya. Mempermudah Mempermudah pasien. bukan pikiran Iya, pasien betul. dari Jadi keluarga. dengan adanya akses yang dipermudah, kemudian tadi dari pasien, itu kunjungan IGD kita di IGD itu sampai itu rata-rata 70 sampai 100. Jadi 70 sampai 100 ya. langkah padatnya di IGD, tapi tetap kita sebagai direksi dan manajemen bisa menyikapi bagaimana pasien tidak terlalu ngantri di IGD dan tidak ada image bahwa rumah sakit Pandanaran sering penuh, tidak. Jadi kita sudah kita siapkan ruang-ruang transit, kantong-kantong dalam artian ruangan-ruangan mana yang kita siapkan untuk agar sampai tidak terjadi anggaran di IGD yang terlalu panjang dan lama. Kita dari DPI sudah menyiapkan SDM dan satlasnya. Jadi harus respons Cepat, jadi kita respon cepat Seluruh dan karyawan. semuanya itu termasuk yang kita tekankan dari direksi, dan itu alhamdulillah SDM kita cekatan. Kita lihat dari beberapa kasus yang mungkin pasien masuk IGD itu langsung diagnosis, penunjang dan semua langsung cepat sekali. Ada berapa time waktu yang harus diselesaikan di IGD, berapa menit, berapa sampai pasien pendaftaran sampai masuk ke ruang. Kita sudah membuat SOP yang ditindaklanjuti dengan sembilan rupa. Iya siap Bapak. Berarti setiap ada permasalahan selalu inovasi untuk solusinya ya Bapak saat itu responsif juga. cepat ya. aja. Iya. Sekarang tantangan zaman itu kan harus kita jawab dengan cepat. Iya. Tidak boleh berlama-lama. Sekarang ada bentuknya ini ya kita harus menjawab dengan ini cepat-cepat. Karena sesuai dengan moto rumah sakit ya, kita kan harus melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati Bapak. Nah, melayani sepenuh hati itu harus kita transformasikan dengan bagus. Karena kadang kita kan memberi pemahaman kepada karyawan kita sendiri bahwa kasta tertinggi di rumah sakit ini bukan dari direksi, bukan dari dokter atau apa, tapi kasta tertinggi itu adalah pasien. Pasien. Karena mereka yang harus kita layani. Iya. Kalau mereka yang harus yang kita layani, kita aja kalau ini boleh dianggap bisnis, core bisnis kita kan pelayanan kesehatan. Betul. Judulnya pelayanan kesehatan. Kita harus melayani dong. Yang kita layani siapa? Yaitu kasta tertinggi kita, pasien. Karena bisa jadi rumah sakit ini adalah merupakan harapan terakhir bagi mereka. Mereka untuk mendapatkan pelayanan, kita harus memberikan pelayanan sepenuh hati, yang terbaik. Jadi kita berharap mereka sembuh paripurna. Iya. Jadi pasien adalah raja ya. Raja. Iya, pasien adalah raja. Kita rubah ini mindset kita. Kita jangan berharap bahwa pasien kita layani seadanya, enggak bisa. Harus sepenuhnya. Oke. Untuk kita aja melayani sepenuh hati. Leres. Jadi untuk warga masyarakat percayakanlah kepada Pandanaran. Kita akan melakukan yang terbaik. Oke, siap iya Bapak ya. Jadi memang adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap rumah sakit Pandanaran sebagai pemicu kita sebagai manajemen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik itu sebagai
acuan. Jadi kalau masyarakat percaya, kita harus itu amanah kepercayaan diberikan kepada kita semua. Bagaimana sih berikan pelayanan terbaik, kepuasan pelanggan, dan tadi jangan sampai ambil dirujuk kemana-mana. Jadi kalau bisa semua bisa ditangani di satu Pandangaran. Iya. One stop service kalau Oke, istilahnya iya. stop service. info-info. Iya. Info-info ya, Pak Nasir ya. Masyarakat kita bisa semua gitu. Oke. Info-info ke kita. Iya. Ya, Pak Direktur dan Bapak Wakil Direktur, kalau tadi kita kan berdiskusi, kemudian kita mengemukakan bahwa begitu banyak layanan unggulan yang sudah ada di Rumah Sakit Pandangaran yang sekarang luar biasa ya perkembangannya. Nah sekarang kami ingin menanyakan sesuatu yang urgent, mungkin jadi pertanyaan banyak di masyarakat, bagaimana dengan pembiayaan kaitannya dengan layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Pandangaran Boyolali. Terus mungkin dari nanti Pak saya Wadid kolaborasi Pelayanan. dengan Pak Hendy sebagai Wadid dan Keuangan bahwa sekilas saja bahwa pembiayaan pasien di Rumah Sakit Pandangaran bisa menggunakan umum, kemudian untuk BPJS juga bisa, kemudian jasa raja juga bisa, untuk BPJS bisa, BPJS ketenagakerjaan juga kita bisa menggunakan, BPJS PBI dan BPJS IUR juga bisa kita menggunakan. Untuk pembiayaan di Pandangaran juga ada asuransi kita sudah mulai bisa. Asuransi bekerja sama dengan Admedica, jadi itu kita sudah membuat kerjasama tentang pembiayaan, nanti bisa di refresh dan semuanya. Kemudian ada lagi nanti tentang menggunakan bansos dan basnas. Kita beberapa pasien menggunakan bansos dan basnas. Untuk bansos memang kerjasama dengan dinas sosial, basnas dengan basnas Kabupaten Boyolali. Jadi itu sudah kita komitmen dengan basnas untuk karyawan di Pandangaran juga kita menyetorkan basnas untuk dari gaji dan dari jadwal kita lewat basnas semua. Jadi itu karena sangat membantu kebutuhan dari masyarakat tidak mampu yang saat itu mau masuk ke Rumah Sakit Pandangaran. Jadi hal-hal yang selama ini nanti khawatir, aku kalau masuk rumah sakit pembiayaan apa, saya tidak mampu, di Pandangaran kita sama-sama duduk bersama memberikan solusi bagaimana tentang pembiayaan pasien tersebut dari awal masuk, nanti endingnya bagaimana kita diskusikan bareng di manajemen dan stakeholder yang lainnya. Itu dari saya. Sebentar dari itu mungkin ditambahkan dari Pak Wadir Umum Keuangan. Oke, terima kasih. Kalau kita itu kan berharapnya nih, kita sesuai dengan program pemerintah lah, bagi yang mampu ikut BPJS secara mandiri, kemudian kalau yang tidak mampu bisa mengajukan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk BPJS atau JKN yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, tapi ada syarat ya untuk yang BPJS, untuk yang tidak mampu itu kan harus masuk ke dalam daftar MCD pemerintah Kabupaten Boyolali. Jadi itu untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, untuk masyarakat yang tidak mampu, misal sampai belum mempunyai BPJS, itu kan kita juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, mereka bisa diikutkan dari bantuan sosial. Tetapi syaratnya tetap satu, harus masuk ke dalam data MCD masyarakat tidak mampu. Nah, nanti kita yang ngurus dari kita aja, yang ngurus dari Rumah Sakit Pandangaran. Jadi masyarakat masuk aja, nanti kita kan yang ngecek nih, beliau apakah ikut BPJS, ternyata oh tidak ikut. Oh, akhirnya kita cek lagi nih, beliau keluarga tidak mampu, masuk MCD. Akhirnya kita yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Kita sudah menyiapkan beberapa staf yang nanti untuk berkoordinasi menghubungkan kebutuhan dari pembiayaan pasien. Jadi nanti dari Bansos mengeluarkan, misal dari Bansos itu tidak mencukupi, nanti kita masih ada satu lagi yaitu Basnas. Basnas ya, kita kebetulan kan bekerja sama dengan Basnas Boyolali, itu sudah terjalin cukup baik dan sudah lama, dan itu dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kita berharapnya bahwa masyarakat yang sakit itu tidak usah pusing-pusing lah memikirkan prosesnya, memikirkan pembiayaan, yang penting yang sakit dilayani dengan bagus, untuk jaminannya ya kita yang ngurus lah. Jadi mereka sudah sakit itu jangan dibebani lagi terhadap proses-proses pembiayaan. Untuk bantuan-bantuan itu Pak, apakah keseluruhan biaya pengobatan atau ada batasan tertentu Bapak? Ada, kalau dari Dinas Sosial
untuk yang terbaru ini kemarin untuk biayanya maksimal 10 juta. Kemudian dari Basnas itu sekitar 1,5 juta. Ya kita berharapnya ya pasien-pasien itu sudah terbantu lah dengan itu, dan kita kan ya tarif pemerintah itu kan murah lah, rumah sakit itu kan murah. Tapi makanya itu ya kita berharapnya itu, apalagi sekarang dari program pemerintah ini kan sudah menjaring untuk warga-warga yang tidak mampu dimasukkan ke dalam BPJS yang dibiayai oleh pemerintah. Luar biasa. Jadi masyarakat lebih merasa nyaman, lebih merasa terbantu dengan adanya itu ya Pak. Dan itu saya juga menambahkan, jadi bahwa tadi dengan BPJS yang iur biaya maupun yang dibiayai pemerintah, itu kalau sudah sekarang mendaftarkan BPJS tidak menunggu lama 14 hari aktif, jadi sekarang lebih cepat aktifnya. Mungkin sekarang daftar, besok kita bisa sudah aktif untuk BPJS yang langsung aktif karena sudah masuk UHC kita. Jadi cakupan dari BPJS tentang penggunaan siapa orang yang ikut mendaftar BPJS sudah tercukupi semua, sehingga kita bisa langsung mengaktifkan, tidak nunggu 14 hari baru aktif bisa dipakai. Jadi dengan adanya sekarang mendaftar bisa segera mengaktifkan, itu sangat membantu pasien dan keluarganya, juga rumah sakit tentang pembiayaan tadi. Itu sangat membantu sekali, dan kita berharap bahwa dengan adanya seperti ini pembiayaan dan semuanya, masyarakat tidak takut-takut masuk ke rumah sakit, dengan akhirnya derajat kesehatan mereka menjadi lebih baik. Jadi sakitnya yang cepat sakit, cepat dirawat dan diobati, bisa sembuh. Misalnya perlu tindakan juga dilakukan tindakan, dan diagnosa bisa sembuh, bisa menaikkan derajat kesehatan sesuai dengan visi misi Pak Bupati juga tadi. Ya, pengatakan dari saya cukup saja. Ini kaitannya dengan tadi ya pembiayaan. Masih saya tertarik sekali dengan pembiayaan yang terakhir dikemukakan tadi oleh Pak Dr. Nuk sama Pak Hengki ya, kaitannya dengan ada juga Basnas di sini ya. Ada Basnas di mana tadi juga disampaikan Dr. Nuk bahwa dari karyawan rumah sakit sendiri juga ada iuran Basnas ya. Bapak ya. Jadi itu nanti semacam akan kembali lagi ke kita, kemudian mengcover, kemudian membantu masyarakat secara jelas ya, secara nyata gitu ya. Luar biasa ya Bapak. Jadi memang Basnas itu ada kewajiban edaran dari direksi maupun dari Pak Bupati bahwa panjenengan harus iur Basnas begini enggak. Jadi memang itu dari kata hati kita, keikhlasan kita bahwa kita ikut membantu sesama dengan melalui Basnas itu saja. Jadi memang itu yang secara Basnas karena secara akuntabel dan secara secara akuntabelnya sangat bagus. Jadi kita memang lewatnya Basnas. Jadi kalau itu tidak dari Pak Direksi, dari bawah, dari kita tidak harus ke Basnas berapa, enggak, itu memang dari keikhlasan kita, bahwa kita memang niat kita untuk membantu sesama itu lewat Basnas itu saja. Tapi utamanya kita juga jadi lebih tahu, lebih jelas apa peruntukan sebenarnya ketika kita menyumbangkan sesuatu luar biasa. Ini mungkin yang terakhir Pak Wadir, ini poinnya nih. Apa harapan Pak Direktur dengan adanya transformasi kesehatan ini? Seperti Dok. Jadi bahwa dengan adanya transformasi kesehatan ini, tentunya ini adalah suatu yang bagus. Artinya apa? Dari kementerian itu memberikan solusi, istilahnya memberikan alat pancing untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah sakit. Artinya apa? Kita mendapat alat kesehatan, kemudian ada sarana prasarana, dan tentunya akan ada mungkin SDM, terutama spesialis dan subspesialis. Tapi yang paling utama adalah di alat kesehatan dan sarana prasarana. Nah, itu akhirnya akan memampukan Rumah Sakit Pandanaran ini untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, paripurna. Kuncinya adalah di paripurna, karena dengan adanya transformasi pelayanan kesehatan ini, Rumah Sakit Pandanaran bisa punya kompetensi. Nah, kompetensi itu misalnya tadi sudah disampaikan dari Pak Wadir, bahwa di situ ada kanker, jantung, stroke, dan ginjal ya. Nah, di sini kan kita juga mendapat beberapa alat dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan, misalnya jantung nanti ada cath lab. Nah, sehingga harapan saya, harapan direksi, dan harapan seluruh karyawan Rumah Sakit Pandanaran, dan juga saya yakin ini menjadi harapan masyarakat Boyolali. Seperti tadi disampaikan Pak Wadir umum, bahwa masyarakat Boyolali apabila sakit
bisa dilayani dan mendapat pelayanan paripurna di Rumah Sakit Pandanaran. Itu harapan saya, dan sebenarnya itu sudah ada beberapa testimoni juga. Bahkan saya punya testimoni. Oh iya. Gitu. Jadi kemarin istri saya itu sakit, Iya. sakit kakinya sakit sekali, digerakkan sakit, disentuh aja sakit. Kemudian saya bawa ke sini, kemudian oleh dokter spesialisnya dilakukan MRI, kemudian dilakukan USG. Nah, dari MRI ternyata ada, kalau orang bilang saraf kejepit. Nah, kemudian pada saat di USG ternyata aliran darahnya tidak lancar. Jadi dalam waktu 1 hari itu sudah ketemu penyakitnya. Nah, itulah yang diharapkan kita punya kompetensi itu di situ dengan era transformasi pelayanan kesehatan itu. Nah, setelah ditemukan penyakitnya, otomatis pengobatan lebih rasional. Nah, inilah yang ditekankan oleh Pak Menkes di situ. Penegakan diagnosa, kemudian pengobatan yang rasional, sehingga apa kaitannya tadi dengan pembiayaan akan lebih menurunkan biayanya, meskipun pemeriksaan penunjang tinggi. Tapi kita lihat misalnya, kalau itu tidak langsung ketahuan sakitnya, berarti berapa lama harus menanggung rasa sakit, berapa lama harus minum obat, berapa lama harus kontrol, berapa lama degenerasi yang akan timbul, kan gitu. Nah, degenerasi yang akan timbul itu tentunya tadi dari Pak Wadir sudah disampaikan, misalnya pembiayaan untuk biaya hidupnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita harapkan bahwa itu bisa ada di Pandanaran, dan ternyata sudah ada. Tinggal kita untuk memaksimalkan potensi-potensi yang lain. Itu harapan saya. Siap, alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Iya, luar RSPA. biasa dok perkembangan. Bukan karena luar saya biasa. direksi di sini ya. Yang Tapi penting saya itu pasien di sini. yang kita butuhkan kan kita membentuk suatu kepercayaan lah. Kita Iya, memberikan Betul, Bapak. Iya. kepada masyarakat. Monggolah percayakan pelayanan dan perawatan kesehatan Anda harus di Pandanaran Kabupaten Boyolali. Pasti kita akan melayani dengan yang terbaik, dengan sepenuh hati. Karena pelayanan terbaik itu juga merupakan kebahagiaan bagi kami. Kami bisa bermanfaat bagi masyarakat, itulah istilahnya. Pelayanan terbaik, Pelayanan terbaik, kebahagiaan kebahagiaan bagi kami, bagi ya, Pak. kami. Itu saya rasa closing statement kita hari ini ya Pak ya. Dan kita sudah ada nomor pengaduan. Jadi nanti kalau pelayanan kami tidak baik, silahkan diadukan. Nah, nanti kita ada secara SMS atau WA atau lewat Instagram atau lewat aplikasi Baper tadi, booking antrian periksa. Pasti akan kita tindak lanjuti. Kita sudah sepakat dengan direksi dan manajemen bahwa nanti jika ada aduan masuk, kita itu menindaklanjutnya 10 menit. Kita harus melakukan langkah A, B, C, D. Setelah itu nanti kita ada feedback kepada masyarakat yang mengadu, apa yang sudah kita tindak lanjuti. Pasti akan kita laporkan kepada masyarakat yang tindak lanjuti. Jadi kita aduan dari masyarakat itu juga suatu konstruksi yang bagus untuk perbaikan ke dalam bagi kami. Jadi kita sama-sama lah, masyarakat juga mengawasi kami ya, untuk perbaikan pelayanan kami. Gitu. Luar biasa, tadi kita sudah berbincang dengan hangat dengan luar biasa untuk kemajuan Rumah Sakit Pandanaran ya Bapak. Baiklah pemirsa, kita sudah berbincang dengan Direksi Rumah Sakit Pandanaran Kabupaten Boyolali, dan seperti tadi sudah diaturkan dari Pak Wadir, dari Pak Direktur ya, bahwa layanan yang terbaik, layanan kita yang terbaik adalah kebahagiaan bagi kita semua, dan saya kira itulah satu statement yang luar biasa bagi Rumah Sakit Pandanaran Kabupaten Boyolali. Untuk itu jangan lupa tetap menjadi sahabat Rumah Sakit Pandanaran Boyolali untuk menuju sehat lahir batin. Demikian demikian sobat sehat RSPA, dan untuk selanjutnya kita akan bertemu di Mikirin Pasien selanjutnya, dan untuk siang ini kita akan menyampaikan salam RSPA dan sampai jumpa. Salam RSPA.